Sobat Brainly, kali ini kita akan bahas soal pada materi penginderaan jauh dan SIG. Perhatikan soal berikut. Sebutkan komponen-komponen yang diperlukan dalam pengumpulan data. Untuk menjawab soal tersebut, mari kita simak pembahasan mengenai proses pengumpulan data. Ya. Jadi, proses pemotretan objek yang sedang diteliti baik melalui pesawat terbang maupun satelit merupakan tahap pengumpulan data, ya. Nah, di sini hasilnya berupa citra foto udara atau citra satelit. Nah, kita akan membahas komponen ya yang diperlukan ya dalam apa ya, jadi komponen pendukung pengumpulan data ya dalam pengumpulan data. Oke, ada apa saja? Ada apa saja ya? Oke, kita bisa menghafalkannya. Ada 5 komponen ya. Kita dapat menghafalkannya dengan Sute dan Atmo itu orang suka pramuka. Oke, Sute Atmo orang suka pramuka. Ini adalah komponen pendukung dalam pengumpulan data, tapi aslinya bukan itu ya. Sute di sini adalah sumber tenaga. Kemudian atmosfer itu atmosfer. Kemudian orang itu di sini adalah objek. Kemudian suka di sini adalah sensor. Kemudian pramuka di sini adalah produk. Jadi, kita dapat memperoleh komponen pendukung pengumpulan data. Itu ada sumber tenaga, atmosfer, objek, sensor, dan produk. Nah, sumber tenaga di sini umumnya yang digunakan adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari ya, selain sinar matahari juga kita bisa menggunakan sinar bulan, sinar buatan, dan masing-masing. Penggunaan sinar matahari sebagai sumber tenaga disebut sistem pasif. Sedangkan apabila menggunakan tenaga buatan disebut sistem aktif ya. Sumber tenaga di sini berfungsi untuk menyinari objek atau permukaan bumi dan memantulkannya pada sensor ya. Cerah atau tidaknya wujud objek yang dihasilkan tergantung pada jumlah energi yang diterima oleh sensor. Nah, kemudian atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi ya. Di sini tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik dapat sampai di permukaan bumi. Karena dalam atmosfer ada proses pembauran dan penyerapan. Penyerapan dilakukan oleh molekul-molekul atmosfer. Sedangkan spektrum gelombang elektromagnetik yang dapat mencapai bumi disebut dengan jendela atmosfer. Kemudian adalah objek. Objek di sini adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran ya dalam penginderaan jauh, antara lain apa saja? Atmosfer, hidrosfer, kemudian biosfer, kemudian ada litosfer ya. Kemudian ada komponen selanjutnya adalah sensor. Sensor sebagai alat perekam objek ya. Sensor di sini sebagai perekam objek
yang sedang diselidiki. Setiap sensor mempunyai tingkat kepekaan yang berbeda-beda. Nah, sensor itu ada dua ya, ada fotografik, ada elektronik ya. Oke, selanjutnya adalah produk. Produk adalah apa? Data yang diperoleh. Data yang diperoleh oleh penginderaan jauh berupa citra maupun digital. Data inilah yang akan digunakan oleh halayak umum. Jadi dapat disimpulkan komponen pengumpulan data adalah sumber tenaga, atmosfer, kemudian objek, sensor, dan terakhir produk. Oke Sobat Brainly, inilah jawabannya. Selamat belajar untuk semua Sobat Brainly. Salam edukasi.